Pengantin Jawa. Ini masih jam 3 dini hari. Hujan turun begitu deras, membasahi kota metropolitan. Sepagi itu, pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pickup yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper pertokoan mulai berlarian mencari tempat yang aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur pulas berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja. Namun, nasib baik belum memihak padanya. Berbeda dengan orang-orang itu, apa yang dilakukan Bima di jam 3 dini hari sangat tidak lazim. Ia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima. Sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, ia menutupnya dengan papan lalu menguburkannya kembali. Setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan, hingga akhirnya tertidur pulas. Jam 10 pagi, Bima tergeragap bangun. Kamar itu sangat kotor. Tanah berserak di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Ia mengucek kedua matanya, lalu beranjak ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumur tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan, Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal gaya tulisan istrinya. "Pergilah ke Mojosari, Mas." Begitu pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Karena penasaran, hari ini juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula, memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian ini. Apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelepon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini, Yayasan Rajin Bersahaja punya reputasi yang baik dalam hal penyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan lalu menyalurkannya ke seluruh kota. Dan pagi ini, yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu pun memanggil Zulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan ini. Zulfa berasal dari kampung. Umurnya 23 tahun.
Dia baru 3 hari tinggal di yayasan. Dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. Zulfa, hari ini kamu dapat pekerjaan. Lokasinya nggak jauh dari yayasan, kata Bu Rani. Dia adalah pengelola yayasan ini. Iya, Bu. Wajah Zulfa berbinar. Dia senang karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. Kerjaannya nggak ribet. Orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup jaga rumah itu saja. Baik, Bu. Zulfa mengangguk. Kalau kamu kerja bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus mempekerjakan kamu. Saya akan bekerja sebaik mungkin, Bu, kata Zulfa. Hari itu juga, Zulfa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima. Ia turun di depan gerbang. Tak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan Zulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit. Pos satpamnya sepi. Zulfa celingukan dan dengan ragu-ragu dia masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan melewati pepohonan mangga yang rindang. Zulfa lalu berhenti di beranda rumah. Permisi, kata Zulfa. Tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Seketika, pintu dibuka. Bima akhirnya muncul. Ia sudah berpakaian rapi, hendak berangkat ke Mojosari. Ayo masuk, kata Bima. Pekerjaan kamu mudah saja. Cukup jaga rumah ini. Kamu tidak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja. Yang penting, kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap saat di layar CCTV. Ini uang cash buat kamu makan sehari-hari. Bima menyerahkan sejumlah uang. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Bima mencerocos tanpa jeda, membuat Zulfa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, Bima menoleh ke arah Zulfa. Kamu lihat kamar itu? Bima menunjuk ke kamar tempat Anjani dikubur. Iya, Pak. Zulfa mengangguk. Jangan sekalipun masuk ke kamar itu ya. Apapun yang terjadi. Kamu gak boleh masuk ke sana, ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan terkesan mengancam. Baik, Pak, timpal Zulfa dengan terbata-bata. Ini kunci rumahnya dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari, kata Bima. Dia mengambil koper dan bergegas ke garasi mobil. Zulfa mengikutinya dari belakang. Ia menawarkan bantuan untuk membawa koper, tapi Bima menolak. Setelah Bima pergi, Zulfa masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Zulfa sendirian di rumah. Ia berdecak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa. Zulfa melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. Cantik, gumam Zulfa.
Ia tersentak ketika mendengar seseorang membuka pintu kamar. Zulfa mengerutkan dahi. Ia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari kamar itu. Wajahnya sama seperti yang difoto. Istrinya Pak Bima ya? Tanya Zulfa. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Saya Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kampung ini ditinggalkan warganya. Menjelang maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Ia memperlambat laju mobilnya. Ia heran karena kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil Bima. Ia berusaha untuk menemukan seseorang di kampung itu. Tapi yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobilnya. Setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Ia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya karena kabut begitu pekat. Bima heran. Ada apa dengan kampung Mojosari ini? Bu, kata Bima sambil mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban dari si pemilik rumah. Pak, Bima mengetuk kembali pintu itu. Ia lalu menggenggam gagang pintu rumah itu dan ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan, Bima masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan daun sirih yang berserakan. Bima memeriksa setiap kamar, tapi ia tidak menemukan siapapun. Kemana mereka? Gumam Bima. Dia pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu, samar-samar, cahaya senternya menyoroti seseorang yang sedang duduk sila membelakangi Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. Pak, dengan hati-hati Bima mendekati laki-laki itu. Semakin dekat, wujud lelaki itu semakin jelas. Ia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik berwarna kuning. Kemana perginya warga kampung ya? Tanya Bima. Tapi lelaki yang duduk sila di hadapannya itu tidak menjawab, bahkan bergerak pun tidak. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika, tubuhnya lunglai dan terjatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya hilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Nafasnya terengah-engah. Ia bergegas pergi dari sana. Dengan panik ia lari menuju ke rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalan. Kabut itu membatasi jarak pandangnya. Dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci.
Bima menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan daun-daun sirih yang berserakan. Dengan tergesa-gesa, ia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu, Ki Suratman yang sedang khidmat melakukan sebuah ritual. Ia duduk sila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra. "Ki," sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika saja, Ki Suratman tersentak kaget. "Kanti iblis!" Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Ia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. "Tenang Ki, tenang. Ini saya, Bima." Bima? Ngapain kamu kesini?" tanya Ki Suratman. "Saya mau cari ibu mertua saya, Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan Mojosari ini, Ki? Kenapa bapak mertua saya mati?" tanya Bima bertubi-tubi. "Si Kanti. Ini semua gara-gara Kanti," jawab Ki Suratman dengan getir. "Selama ini si Kanti juga menerorku, Ki," kata Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatap wajahnya kosong. "Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki?" Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. "Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi." Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. "Mereka datang," kata Ki Suratman. Wajahnya sangat cemas. "Mereka siapa?" Bima mengerutkan dahi. Karena penasaran, ia tengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Di atas arak-arakan itu ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Di saung itu ada si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima heran. Arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya datar dan begitu dingin. Itu membuat Bima menjauh dari jendela. Part ke-8. Menyisir rambut orang yang sudah mati. Arak-arakan itu sudah pergi. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. "Aku turut berduka atas kematian istrimu," kata Ki Suratman membuka obrolan sambil berjalan. "Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar," timpal Bima. "Ternyata saat kau menikahi Anjani di gubuk itu,
Si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan, dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu, Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya. Jelas Ki Suratman. Jadi, sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani? Tanya Bima. Ia menghentikan langkahnya. Iya. Sebelum Kanti dipasung, sudah ada 4 pengantin wanita yang mati. Sebelum kau menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menumbalkan pengantin yang masih perawan saja, kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan kembali melewati jalan setapak. Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku, Ki? Kalau itu, aku tidak tahu, jawab Ki Suratman singkat. Bima tidak menimpali lagi. Ia mengarahkan cahaya senter ke jalan setapak. Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit. Penyakit apa, Ki? Tanya Bima mengerutkan dahi. Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama semakin besar. Setelah itu kempis dan mereka mati satu persatu dengan mengenaskan. Penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki. Ki Suratman mengangguk. Awalnya, kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih. Tapi tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu. Lanjut Ki Suratman. Ki Suratman menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, ia melihat ada seseorang yang mendekat. Ia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pohon. Dengan hati-hati, Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari. Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Ia meringis kesakitan, lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. Jangan, kau lihat itu. Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Ia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan berteriak kesakitan. Sesaat kemudian, suara Burhan tidak terdengar lagi. Lehernya ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelah Burhan mati, tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon. Ayo, kita pergi dari sini, ajak Ki Suratman. Di kamar Bima, ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu, Anjani duduk menghadap lemari. Ia minta rambutnya disisir oleh Zulfa. Seharian bersama Zulfa,
Anjani tidak banyak bicara. Ia terkesan selalu murung dengan wajahnya yang amat pucat. "Rambut Bu Anjani bagus ya," puji Zulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya di cermin. Anjani tidak menimpalinya. Ia menatap cermin dengan tatapan kosong. "Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini asli mana ya?" tanya Zulfa. "Mojosari," jawabnya singkat. "Itu di Jawa ya?" Anjani mengangguk pelan. Bu Anjani kok di rambutnya banyak tanah?" Zulfa membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. "Aku bersihkan dulu ya, Bu," lanjut Zulfa. Ia meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak lama berselang, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. "Bu, ada yang ngetokin pintu. Zulfa cek dulu ya." Zulfa pun beranjak dari kamar Bima. Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Zulfa ingin sekali memeriksa kamar itu, tapi ia tidak diizinkan masuk oleh Bima. "Halo? Ada orang di dalam?" tanya Zulfa. Tidak ada jawaban sama sekali. Tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit. Suara deritnya terdengar nyaring. Zulfa mundur 3 langkah. Ia menjauh dari pintu itu. Apapun yang terjadi, ia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. "Kamu siapa?" tanya Zulfa tanpa melihat seorang pun yang muncul dari kamar itu. Zulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. "Kanti," jawab seorang perempuan dari balik pintu kamar. Suara itu terdengar parau, seperti orang yang sedang sakit. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.